Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'amin katsirah sahala lana bi al-a'mal as-salihat wa ta'at. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semuanya yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para penonton dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terus mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, keselamatan, kemudahan, kesuksesan dan keberkahan. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan yang seperti diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, di tanggal 3 Muharram ya, min Asyhuril Hurum, dari bulan-bulan yang mulia, dan juga di 10 hari yang mulia dalam satu pandangan atau dalam satu makna. Ya, di dalam Al-Quran di juz 3 itu ada namanya ayat kursi. Ya, ayat kursi ini mengambil popularitasnya di dalam penyebutan jadi masyarakat. Padahal ayat kursi ini bukan nama surat dan juga bukan awal surat, tapi di pertengahan. Ya, posisinya kalau ayatnya nomor yang ke-255 ya kalau nggak salah, dari surat Al-Baqarah, tapi sangat populer di kalangan masyarakat. Apa sih sejatinya kalau kemuliaan ayat kursi atau dalil-dalil yang menyebutkan tentang ayat kursi? Ada beberapa bisa dibaca bahwa qala Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka tidak akan terhalang jadi masuk surga. Tidak akan ada yang menghalangi orang itu yang membaca itu untuk masuk surga, illal maut, kecuali ya kematian. Artinya dibalik, jadi orang yang konsisten mencintai, mengimani dan membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka dia akan masuk surga. Begitu juga hadis ini indah, hadis ini sahih, ya kan? Nah, siapa yang membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, summiyat bihadzal ism li dzikril kursi. Ya, dinamakan ayat kursi karena memang ada sebutan wasi'a kursiyyus samawati wal ardu. Ya, kursi tidak ada keterangan dari hadis, kecuali ada hadis mas samawatus sab'u fil kursi illa ka halaqatin mulqah bi ardi falatin. Luar biasa, tidak ada langit yang 7 kalau diletakkan di kursi, melainkan kayak lingkaran kecil yang diletakkan di tanah lapang. Jadi langit yang 7 itu menjadi kecil banget kalau diletakkan di kursi. Makanya ada wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya. Lalu wa fadlul 'arsy 'alal kursi ka fardhi dzalikal falati 'ala tilkal halaqah. Dan keunggulan aras di atas kursi, begitu juga kursi ini kalau
diletakkan di singgasana Allah, arasy Allah, ya pelaminan arasy itu, ternyata kursinya juga kecil. Tadi langit 7 itu kalau diletakkan di kursi, maka cuman hanya 1 titik saja. Tapi kursi juga kalau diletakkan di arasy Allah juga hanya 1 titik doang. Berarti arasy lebih gede kalau menurut hadis dan keterangan ini. Allahu Akbar dan Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini hadis sahih. Begitu juga ada komentar dari para pakar, asyai'ul ladzi syuri'a qawlu dubur salati in kana dzikran qila ba'da salam li anna hadza huwa mahallu dzikr. Iya, jadi habis sholat itu artinya setelah salam. Iya, ada lagi. Qala Rasulullah SAW, ya Abal Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Apa ada ayat yang paling mulia, ya kan, di Al-Quranul Karim? Iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuh, ini hadis Muslim. Ya kan? Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan bentuk ini itulah luar biasa. Walladzi nafsi biyadi innalaha lisanan wa syafatain tuqaddisu al-malik inda saqil arsy. Iya. Nah, ini adalah ayat kursi. Kalau mau dijabarkan, mau diurai, ternyata memang ya di ayat kursi ini menyebutkan tentang Allah saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa ma syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, kursi ini adalah simbol kemuliaan, simbol keagungan. Ya, orang suka menyatukan antara kursi dan arasy. Sebetulnya tidak sama. Jadi arasy itu lebih gede daripada kursi, dan kursi itu bagian dari arasy. Jadi kalau arasy disebut singgasana. Nah, kalau kursi adalah, kalau secara bahasa adalah tempat yang untuk duduk atau meletakkan sesuatu. Bagian dari singgasana itu ada kursi, ada perlengkapan yang lain. Makanya tadi di dalam hadis, alam semesta ini gede. Kalau diletakkan di atas kursi, maka jadi dia muat dan seperti kayak titik hitam. Nah, kursi kalau diletakkan jadi di atas arasy, maka juga kayak titik hitam saja. Allahu Akbar walillahil hamdu. Maha Agung Allah. Maka Allah yang mempunyai itu semuanya, maka berarti Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Ya, dalam jadi makna nyata, maka siapa yang mempunyai kursi itu adalah orang yang settle. Kursinya aman. Siapa yang mempunyai singgasana itu menunjukkan orang yang besar. Jadi orang yang dihormati, orang yang dikdaya. Jadi kursi dan singgasana ini. Iya. Dan memang juga tidak mudah untuk mendapatkan kursi. Ya, kursi apa aja. Kursi kekuasaan tidak mudah juga. Nah, ini. Tidak mudah, ya paling bisa numpang foto lah. Jadi kursi dengan makna hakiki, yaitu tempat duduk, ya kan, pasti al-mutabadir ila dzihn, yang harus cepat ditangkap, kursi itu adalah tempat duduk. Iya. Jadi itu maka menunjukkan orang itu mempunyai kursi, mempunyai kedudukan. Begitu juga orang yang mempunyai arasy, berarti dia mempunyai singgasana.
Dan singgasana itu simbol keagungan dan simbol kemuliaan dan kekuasaan. Allahu Akbar. Dan ternyata kursi Allah memuat langit dan bumi. Ya kan, kalau dalam hadis memuat langit 7. Dan kursi Allah bila diletakkan jadi di arsy Allah, maka sesuatu yang kecil. Allahu Akbar walillahilhamdu. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Ya Allah Maha meliputi semuanya. Nanti apa? Termasuk makhluk-makhluk ini, ya kan, yang ada di antara langit dan bumi itu makhluk yang kecil. Nah, termasuk pula ya virus corona ini, COVID-19. Yakinlah bagi Allah itu barang sepele sebetulnya. Ya kan, ketika Allah bilang berhenti, berhenti. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka langsung. Allahu Akbar wa ilahilhamdu. Allahu Akbar. Nah, dalam konteksnya zikir-zikiran, zikir, maka kemudian jangan sampai meninggalkan ayat kursi. Iya, meskipun mungkin keterangan-keterangan tadi tidak semuanya tersandar kepada Rasulullah, tapi setidaknya yang berbicara adalah orang-orang yang diletakkan, dikelompokkan di generasi terbaik. Ada sahabat, ada tabi'in. Iya, begitu. Dan yang pernah disampaikan juga di dalam tafsir Qurtubi, jadi rumah yang dibacakan ayat kursi maka akan menyinari jadi 40, 40, 40, 40. No, itu ayat kursi karena tentu adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi-kondisi seperti ini penting kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan penyinaran yang sifatnya adalah ghaib, ya kan, gaib. Karena bagi orang yang sangat rasionalis, dan itu baik, tentu kadang kalau sampai kepada tidak percaya kepada kekuatan ghaib, ya unik, karena memang kekuatan gaib itu ada, dan diantaranya ada kekuatan doa. Ya Allah, salimna, salimna, salimnya, washfina, selamatkan dan berikan kami kesembuhan ya Allah. Nah, ini kan kekuatan gaib, dan Allah yang kursinya seperti itu, yang arasnya seperti itu, Allah itu maha gaib. Allahu Akbar walillahilhamdu. Dahsyat sekali. Dan di dalam kenyataannya juga banyak hal yang kita juga nggak tahu, meskipun ada di luar, ya kan, ada di bagian luar kita, di tubuh kita, bahkan itu kita tidak tahu juga. Banyak yang tidak, apalagi kemudian yang ada di langit, ada yang di bumi, ya, yang ada di langit dan ada di bumi. Tengu namanya tengu itu virus kecil, itu nggak kelihatan, padahal kalau pakai mikroskop bisa kelihatan. Ya. Nah, itu jangan sampai meskipun bukan wajib jadi meninggalkan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya Allah, shfina minal alami wal amradi wal asqam, dan saudara-saudara kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya udah, itu aja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.